Saat ini, Arfian sudah standby di kantor. Matanya fokus menatap layar komputer, serta jemarinya berkutat di papan keyboard. Hari ini, Arfian benar-benar disibukkan dengan pekerjaannya. Belum lagi kunjungan kerja yang harus ia datangi siang nanti. Namun, tiba-tiba saja Arfian tersenyum saat mengingat kejadian tadi malam. Selama semalam penuh, Arfian menghabiskan waktu bersama dengan Arina. Tangannya tiba-tiba bergerak mengambil benda pipi miliknya. Lalu dengan cepat Arfian mengetik pesan dan ia kirim ke nomor Arina. Fiona, kamu pikir aku tidak bisa? Aku juga bisa seperti kamu, ucap Arfian dengan senyum sinisnya. Sementara itu, saat ini Arina tengah sibuk dengan pekerjaan rumah. Arina tengah memotong sayuran yang hendak ia masak. Sementara Bik Ningsi terlihat tengah sibuk menyiapkan bahan masakan yang lain. Tiba-tiba saja, Arina dikagetkan dengan suara handphonenya yang bergetar. Takut ada yang penting, Arina segera mengeceknya. Arfian, nanti malam saya akan datang ke kamarmu, dandan yang cantik. Arina terdiam setelah membaca pesan dari majikannya itu. Jujur, ia merasa gelisah. Tetapi entah kenapa, ia juga merasa senang. Dengan cepat, Arina membalas pesan tersebut. Dan setelah itu, ia kembali meletakkan handphonenya. Setelah itu, Arina kembali melanjutkan pekerjaannya. Ada apa, Rin? Apa ada yang penting? Tanya Bik Ningsi. Perempuan setengah abad itu tengah sibuk memotong daging. Enggak kok, Bi. Elaknya, Arini tidak mungkin menceritakan hal itu pada Bik Ningsi. Selang beberapa menit, terdengar deru mobil yang berhenti di pelataran rumah. Seorang wanita berambut pirang yang tak lain adalah Fiona turun dari mobil tersebut bersama dengan seorang pria. Keduanya berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam, Fiona berteriak memanggil Arina agar membuat 2 minuman. Arina yang mendengarnya dengan cepat membuat 2 minuman seperti yang majikannya itu suruh. Setelah selesai, Arina bergegas keluar dan menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Arina terkejut saat melihat pria yang bersama dengan majikannya itu. Hampir saja nampan yang ia bawa jatuh, jika saja Arina tidak langsung menahannya. Dengan menundukkan kepalanya, Arina berjalan menghampiri majikannya itu. Tak lupa, Arina meletakkan 2 cangkir teh manis tersebut di atas meja. Setelah itu, buru-buru ia bangkit dan kembali lagi ke dapur. Arina tidak menyangka kalau pria yang bersama majikannya itu adalah pria yang sangat ia kenal. Pria itu adalah Hendra, ayah mertua Fiona, majikannya. Arina merasa curiga. Mereka terlihat begitu mesra seperti sepasang kekasih. Kalau Arfian tahu, apa dia akan marah melihat tingkah mertua dan menantu yang seperti itu? Arina benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Arfian saat melihat mereka. Aku pulang sekarang ya, besok seperti biasa, ucap Hendra. Oke, pokoknya tenang saja. Besok Fiona akan datang lebih awal, sahut Fiona. Wanita itu tersenyum manis ke arah Hendra. Ya sudah, besok dandan yang cantik. Hendra mencium kening Fiona. Setelah itu, pria parubaya itu bangkit dan berjalan keluar dengan diikuti oleh Fiona. Setelah Hendra masuk ke mobil, ia bergegas memacunya dengan kecepatan sedang. Lalu Fiona segera masuk ke dalam rumah. Wanita itu mengambil tas dan barang belanjaannya dan berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Setelah Fiona masuk ke dalam kamar,
Arina bergegas mengambil bekas minuman yang tadi. Pukul 8 malam. Arfian sudah tiba di rumah. Entah kenapa, sejak ia menghabiskan malam bersama dengan Arina, Arfian selalu merasa ingin cepat pulang dan melihat wajah cantik Arina. Setibanya di rumah, pria berkemeja putih itu melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil air minum. Terlihat jika Arina tengah menyiapkan makan malam. Sementara itu, Fiona seperti biasa, wanita dengan balutan dress berwarna merah itu tengah sibuk dengan ponselnya. Sampai-sampai ia tidak tahu jika suaminya sudah pulang. Padahal Fiona tengah duduk di sofa ruang tengah. Memang sejak kejadian pagi itu, Fiona benar-benar marah karena telah dipermalukan oleh suaminya sendiri. "Arina, tolong buatkan saya kopi, lalu antar ke kamar," titah Arfian setelah mengambil air minum dan meminumnya. "Baik, Tuan." Arina menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Arfian berjalan menuju ke kamarnya. Fiona yang samar-samar mendengar perintah suaminya terhadap pembantunya itu terdiam sejenak. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Tetapi ia kembali fokus pada layar ponselnya itu. Sementara Arina tengah berjalan keluar dari dapur. Setelah selesai menyeduh kopi, Arina berjalan dengan membawa nampan berisi secangkir kopi yang masih mengepul. Setibanya di depan pintu kamar majikannya, Arina langsung mengetuk pintu kamar tersebut. Tanpa menunggu lama, pintu kamar terbuka. "Kopinya, Tuan." Arina meletakkan kopi tersebut di atas meja. "Terima kasih." Arfian tersenyum lalu meraih gagang cangkir tersebut dan mulai menyeruput kopi yang Arina seduh. "Tunggu dulu," cegah Arfian dengan cepat. Setelah meletakkan cangkir kopi tersebut, Arfian berjalan mendekati Arina. "Apa Tuan perlu sesuatu?" tanya Arina. "Tidak, saya hanya..." Ucapan Arfian terhenti saat ponselnya tiba-tiba berdering. "Ya sudah, kamu boleh keluar." "Randy, Arfian, besok ada kunjungan kerja ke Bandung. Aku harap kamu bisa berangkat ke kantor lebih awal." Arfian, "Iya, besok aku siapkan saja semuanya." "Randy, oke." Setelah itu, Arfian meletakkan ponselnya kembali, lalu berjalan mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Arfian berdiri di bawah shower, air dingin mengguyur seluruh tubuhnya. Seketika, otaknya terasa lebih fresh dan badannya terasa segar. Waktu terasa cepat berlalu. Pukul 11 malam, Arfian bangkit dari tidurnya. Pria dengan balutan kaos polos berwarna putih itu menyibak selimutnya dan turun dari ranjang. Sementara itu, Fiona sudah terlelap dalam alam mimpinya. Dengan senyum yang mengembang, Arfian berjalan keluar dari kamar. Tujuannya saat ini adalah kamar Arina. Kini Arfian sudah berada di depan kamar Arina. Pria dengan balutan kaos berwarna putih itu segera mengetuk pintu kamar pembantunya itu dengan pelan. Tidak perlu menunggu lama, Arina membuka pintu kamarnya. Wanita itu sedikit tersentak saat melihat Arfian sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Dengan cepat, Arfian masuk ke dalam kamar pembantunya itu. "Tuan, nanti kalau..." "Kita mulai sekarang. Saya sudah tidak tahan." Arfian memotong ucapan Arina. "Kalau Nyonya Fiona tidak akan tahu. Diam dan jangan banyak bicara."
Arfian kembali memotong ucapan Arina. Arfian memang cerdik. Agar aksinya berjalan dengan mulus, Arfian memberi Fiona obat tidur dengan dicampur ke air minum milik istrinya itu. Arina hanya diam. Dalam hatinya ia ingin menolak. Namun Arina tidak ada pilihan lain lagi. Akhirnya ia hanya bisa pasrah, membiarkan Arfian melakukan apa yang pria itu inginkan. Pukul 6 pagi, Arfian sudah siap dengan pakaian kantornya. Sementara Fiona masih malas-malasan di atas ranjang. Setelah siap, Arfian bergegas keluar dari kamar. Tetapi teriakan Fiona berhasil menghentikan langkahnya. Arfian memutar bola mata malas saat mendengar Fiona berteriak memanggilnya. Dengan malas Arfian berhenti dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah sang istri. "Ada apa?" tanya Arfian dengan wajah datarnya. "Nanti aku mau ke rumah mama dan sepertinya aku akan menginap. Jadi terserah, aku tidak peduli," potong Arfian dengan cepat. Rasanya malas meladeni Fiona bicara. Setelah itu Arfian kembali melanjutkan langkahnya. Tetapi Fiona tidak diam saja. Wanita berambut pirang itu menyibak selimutnya dan bangkit dari tempat tidur, lalu berlari mengejar Arfian. Fiona mencekal pergelangan tangan suaminya, dan hal itu membuat Arfian harus menghentikan langkahnya. Fiona tersenyum, lalu membalikkan badan suaminya agar menghadap ke arahnya. "Apalagi, hari ini aku sibuk dan harus ke kantor lebih awal." Arfian menatap malas ke arah istrinya itu. "Jangan marah-marah dong, nanti cepet tua. Aku cuma mau uang. Itu yang kamu mau kan? Aku sudah paham yang di otak kamu itu hanya uang." Arfian menunjuk jidat Fiona dengan jari telunjuknya. Dengan rasa kesal, Fiona hanya tersenyum dan mengangguk. "Kok Mas tahu sih?" Arfian mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang berwarna biru 2 lembar, lalu memberikannya pada Fiona. Seketika raut wajah Fiona berubah saat menerima uang tersebut. Benar-benar di luar dugaan. Bisa-bisanya Arfian hanya memberinya uang 100.000. Mana cukup. Setelah itu Arfian menyimpan kembali dompetnya di saku celananya. Itu cukup buat jajan. Arfian berjalan meninggalkan Fiona yang masih berdiri dengan wajah kesal. Arfian berjalan menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, ia bergegas menuju meja makan. Pagi ini, Arfian harus berangkat ke kantor lebih awal, dan ia tidak ada waktu untuk sarapan. Arfian hanya meminum kopi yang sudah tersedia di atas meja. Sementara itu, Bi Ningsi dan Arina masih sibuk menyiapkan makanan. Arfian tersenyum saat melihat wajah cantik Arina. "Sarapannya, Tuan," ucap Bi Ningsi. "Tidak usah, Bi. Hari ini saya berangkat ke kantor lebih awal. Ada banyak pekerjaan yang harus terselesaikan dengan cepat," jelasnya. Setelah meminum kopi tersebut, Arfian langsung melangkah pergi menuju pintu utama. Arfian masuk ke dalam mobilnya. Tetapi sebelum ia menjalankan laju mobilnya, Arfian mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Arina. Setelah pesan terkirim, Arfian meletakkan ponselnya dan segera memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Senyum tak pernah pudar darinya. Arfian seperti orang yang tengah jatuh cinta. Kejadian semalam baru saja terbayang di benaknya. Bersambung.